Coba deh pikirin, kita tuh sering banget ya fokus sama apa yang kita pikirkan, tapi jarang banget kita mikirin gimana cara kita berpikir. Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah mental toolkit yang luar biasa kuat. Sebuah sistem kuno buat mempertajam cara kita menalar dan ngebangun argumen yang gak terpatahkan. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Anda lagi di tengah perdebatan sengit, semua fakta ada di tangan, dan Anda yakin 100% kalau Anda benar. Tapi entah kenapa, pas ngomong jadi belepotan, argumen Anda gagal total buat meyakinkan lawan bicara. Rasanya tuh frustrasi banget pas logika kita gak tersampaikan dengan baik. Nah, ini dia nih seringnya biang keladinya. Pikiran kita itu bisa jadi kayak benang kusut, gak terstruktur, penuh lompatan-lompatan logika yang bahkan gak kita sadari. Sama kayak bangunan, argumen yang hebat itu butuh fondasi yang kokoh, bukan cuma sekedar tumbukan ide yang serampangan. Dan disinilah mantik, atau yang lebih kita kenal sebagai logika, masuk. Ini bukan cuma soal jadi pinter, tapi soal punya sistem buat nyusun pikiran kita biar jernih, konsisten, dan benar. Anggap aja ini semacam peta buat menavigasi labirin argumen. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebekelin diri kita dengan 5 alat utama dari mental toolkit ini. Kita mulai dari dasarnya banget sampai gimana cara Anda bisa gunain ini setiap hari. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Lupain dulu teori yang ribet-ribet. Anggap aja kita lagi ngebangun kerangka berpikir yang lebih baik, yang bisa kita pakai buat segala hal, dari urusan kerjaan sampai obrolan santai. Nah, yang keren dari kutipan ini tuh gimana dia ngerangkum tujuan utama dari logika. Intinya ada di validitas dan konsistensi. Argumen Anda tuh beneran nyambung nggak sih? Bagian-bagiannya saling dukung atau malah tabrakan? Logika ngasih kita alat buat nguji semua itu. Sekarang, yuk kita mundur sedikit. Kita lihat gimana alat ini dibuat. Ini bukan ide kemarin sore loh. Ini adalah ilmu yang udah diasah ribuan tahun sama para pemikir paling hebat dalam sejarah. Lihat deh perjalanannya, luar biasa kan? Dimulai dari Thales di Yunani kuno yang naruh fondasinya, terus disempurnakan sama Aristoteles, yang dengan brilian ngubah ini jadi sebuah sistem. Kita lompat berabad-abad ke Francis Bacon dengan logika induktifnya, sampai akhirnya ke era modern dengan logika simbolik yang jadi cikal bakal komutasi. Ini nunjukin betapa pentingnya pencarian cara bernalar yang jernih bagi peradaban manusia. Oke, alat pertama di toolkit kita adalah memahami unit terkecil dari pemikiran. Kata-kata. Logika itu menuntut presisi, dan semuanya dimulai dari cara kita menggunakan kata. Ini kelihatannya sepele, tapi penting banget. Kata positif kayak kaya itu nunjukin adanya sesuatu. Sebaliknya, kata privatif kayak miskin itu secara aktif bilang nggak adanya sesuatu. Ini lebih dari sekedar tidak kaya, ini adalah sebuah kondisi tersendiri. Presisi kayak gini nih yang krusial. Nah, di sini kita ngomongin soal cakupan. Pernyataan Anda itu berlaku buat semua anggota kelompok atau cuma buat sebagian? Bilang semua politisi itu korup adalah klaim universal, yang beda banget sama sebagian politisi itu korup. Logika maksa kita buat jelas, argumen kita ini buat semua atau cuma sebagian. Dan ini satu lagi pembeda dasar, konkret lawan abstrak. Kursi atau buku itu kan jelas, bisa kita pegang, bisa kita lihat, tapi kalau kecerdasan atau kesehatan itu kan konsep abstrak. Kualitas yang nggak bisa kita sentuh. Logika menuntut kita buat nggak nyampur adukin antara objek itu sendiri dengan kualitas yang kita lekatkan padanya. Ini bantu kita mikir lebih jernih. Oke, setelah kita paham soal kata, sekarang kita naik level. Kita lihat gimana cara nggunain kata-kata itu buat ngebangun alat yang paling ampuh. Definisi yang presisi. Argumen yang hebat seringkali berdiri atau jatuh karena definisi yang jelas. Jadi, poin pentingnya gini. Definisi itu bukan deskripsi yang panjang, lebar, dan bertele-tele. Dia harus kayak anak panah, singkat, padat, dan langsung kena sasaran. Dia harus bisa menangkap esensi dari sesuatu, biar kita bisa dengan gamblang bedain dia dari hal-hal lainnya. Ini nih, panduan praktis buat Anda. Coba deh bayangin. Kalau Anda definisiin keberanian sebagai sifat tidak pengecut, itu kan ngelanggar aturan nomor 2. Atau kalau Anda definisiin jaringan sebagai sesuatu yang punya sifat jaringan, nah itu ngelanggar aturan nomor 3. Aturan-aturan ini ngejaga supaya definisi kita beneran berfungsi, bukan cuma muter-muter aja. Oke, sekarang bagian paling penting. Gimana caranya semua konsep ini bener-bener kepakai di kehidupan kita sehari-hari? Kita sambungin semuanya ke dunia nyata. Coba lihat deh daftarnya. Ini bukan cuma soal menang debat loh. Ini soal mikir lebih jernih, ngambil keputusan lebih bagus, menganalisis masalah dengan efektif, dan ngerti dunia di sekitar kita dengan lebih dalam. Ini adalah keterampilan hidup yang fundamental banget. Pada akhirnya,
Ya ini tujuannya. Kata-kata yang pas, definisi yang kuat, dan aturan main dalam bernalar, itu semua tuh kayak batu batanya. Dengan nyusunnya secara benar, kita bisa ngebangun argumen yang kokoh dan elegan, bukan sekedar tumpukan opini. Jadi, pas kita udahan nih, coba deh pikirin, gimana Anda bakal pakai kerangka berpikir ini? Mungkin di rapat besok, waktu baca berita, atau bahkan pas ngobrol santai sama temen. Alat-alatnya sekarang udah di tangan Anda. Saatnya mulai membangun.